Assalamualaikum, selamat datang di video tutorial dasar AutoCAD. Selamat menyaksikan. Jadi, video kali ini merupakan part 2 dari video tutorial dasar AutoCAD. Mari kita mulai. Di sini kita akan mengawali video part 2 dengan penerapan tools mirror pada toolbar Modify. Pada gambar contoh terdapat dua penerapan mirror. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat objek aslinya. Silahkan buat objek asli sesuai dengan ketentuan pada gambar contoh. Setelah objek pertama selesai, kita copy objek tersebut agar dapat kita gunakan sebagai objek kedua. Perintah yang terdapat pada gambar contoh adalah menggunakan mirror 45 derajat pada objek pertama dan mirror 90 derajat pada objek kedua. Baiklah, kita mulai dari objek pertama. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah select objek pertama, kemudian aktifkan perintah rotate. Setelah itu, kita rotate objek tersebut dengan sudut 45 derajat. Setelah itu, kita select objek, kemudian aktifkan perintah mirror menggunakan shortcut MI Enter atau dengan mengklik tools mirror pada toolbar Modify. Setelah perintah aktif, tarik garis lurus sebagai pencerminan dari objeknya. Kemudian klik second point pada garis pencerminan. Setelah itu akan muncul jendela bertuliskan Erase Source Object, artinya hapus objek asli. Di sini kita pilih No karena objek asli tidak akan kita hapus. Setelah selesai, kita lanjut ke gambar objek kedua. Di sini objek asli yang saya gunakan adalah objek yang berada pada sebelah kanan. Pada gambar contoh, pertama kita select dulu objeknya, kemudian aktifkan perintah mirror. Setelah itu klik titik pertama untuk garis pencerminannya. Kemudian tarik kursor ke bawah dan klik titik kedua garis pencerminannya. Kemudian pilih No, maka objek tersebut telah selesai diterapkan mirror 90 derajat. Kita lanjut ke gambar berikutnya yang masih menggunakan tools mirror. Dan terdapat dua objek yang menggunakan mirror 0 derajat dan 90 derajat serta mirror 45 derajat. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat objek aslinya. Pastikan sesuai dengan ukuran pada gambar contoh. Kemudian objek tersebut akan kita gunakan sebagai objek acuan pada kedua gambar. Lalu kita aktifkan line dan kita klik pada pojok kiri bawah objek yang paling kecil. Kemudian kita tarik ke kiri dan ketikkan ukuran jarak 80. Kemudian kita select objek tersebut lalu terapkan copy. Kita copy objek tersebut pada ujung garis dengan panjang 80. Maka objek tersebut akan kita gunakan sebagai acuan untuk gambar pertama dan gambar kedua. Pertama kita select objek tersebut, kemudian kita klik pada kanan gambar sebagai garis pertama pencerminannya dan tarik kursor ke bawah. Kemudian klik untuk garis kedua pencerminannya. Setelah itu pilih No, maka objek tersebut telah selesai kita terapkan mirror 90 derajat. Selanjutnya kita select kembali objek tersebut, lalu aktifkan perintah mirror. Setelah itu, klik garis pertama pencerminannya, yaitu pada bagian bawah objek tersebut. Tarik garis secara horizontal dan klik untuk garis kedua pencerminannya, lalu pilih No. Maka objek tersebut telah selesai kita terapkan mirror 0 derajat dan 90 derajat. Sekarang kita lanjutkan ke gambar kedua. Pertama, kita select dulu salah satu objek pada gambar pertama. Kemudian, aktifkan perintah copy dan copy objek tersebut. Setelah itu, kita select objek tersebut, kemudian kita aktifkan perintah rotate. Lalu rotate objek tersebut sebesar 90 derajat. Pindah posisi objek agar lebih rapi.
Setelah itu, kita select kembali objek tersebut, kemudian aktifkan perintah mirror. Klik poin pertama garis pencerminannya, lalu tarik ke bawah, kemudian klik garis pencerminan kedua. Maka objek tersebut telah selesai kita terapkan mirror 45 derajat, sama seperti pada gambar. Kita lanjut ke gambar berikutnya, yang menggunakan Tools Array Rectangular. Gambar tersebut terdiri dari satu meja dan dua kursi dengan ukuran yang sama, yang terdiri dari 4 kolom dan 3 baris. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menggambar adalah kita buat dulu objek aslinya menggunakan rectangle sesuai dengan ukuran yang sudah tertera pada gambar. Setelah objek asli dengan satu meja dua kursi kita buat, langkah selanjutnya adalah kita select dulu objek tersebut. Kemudian aktifkan Tools Array Rectangular dengan mengklik Tools Array pada toolbar Modify, kemudian pilih Rectangular Array. Maka secara otomatis objek tersebut telah diperbanyak. Dan langkah selanjutnya adalah kita atur untuk jumlah baris, jumlah kolom, dan juga jarak antar objeknya, di mana jarak barisnya adalah 150 dan jarak kolomnya adalah 200. Setelah itu tinggal kita rapikan, maka objek tersebut telah selesai kita terapkan array rectangular. Terakhir, akhiri perintahnya. Kita lanjut ke gambar berikutnya yang masih menggunakan Tools Array, di mana di sini menggunakan array polar. Pada gambar terdapat satu meja berbentuk lingkaran dan 6 kursi. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar dulu bentuk meja lingkaran dan juga satu objek kursi. Pertama, kita gambar dulu bentuk lingkaran dengan diameter 200. Kemudian, buat lingkaran kedua dengan radius 90 yang berada di dalam lingkaran pertama. Setelah itu kita buat satu gambar kursi menggunakan rectangle sesuai dengan ukuran pada gambar contoh. Sesuaikan agar posisi kursi tersebut berada dalam satu garis lurus dengan bagian tengah lingkaran. Di sini jarak antara meja dan kursi dan jarak antar kursi tidak ditentukan. Setelah selesai, langkah selanjutnya adalah select objek tersebut, kemudian aktifkan perintah polar array yang terdapat pada toolbar Modify Tools Array. Setelah perintah aktif, arahkan kursor pada bagian center lingkaran, kemudian klik pada bagian center tersebut. Maka secara otomatis polar array sesuai gambar telah terbentuk. Karena gambar yang dihasilkan sudah sesuai dengan gambar contoh, maka kita tidak perlu mengubah apapun. Selanjutnya, kita tinggal mengakhiri perintah polar array. Kita lanjut ke gambar berikutnya yang masih menggunakan Tools Array, yaitu Path Array. Langkah pertama adalah kita perlu membuat garis lengkungan seperti pada gambar. Di sini saya akan menggunakan spline. Kita buat bentuknya semirip mungkin seperti pada gambar contoh. Selanjutnya kita select objek tersebut, lalu copy objek tersebut ke bawah dengan jarak yang kita kira-kira saja. Kita perhatikan lagi pada gambar contoh yang terdapat lingkaran yang berjajar rapi pada tepi spline. Kita buat dulu objek lingkarannya menggunakan circle, kita kira-kira saja ukurannya, kemudian kita tambahkan beberapa garis-garis agar terlihat agak-agak mirip dengan gambar contoh.
Setelah objek lingkaran tersebut selesai, langkah selanjutnya adalah kita select objek tersebut, kemudian aktifkan Path Array pada toolbar Modify. Selanjutnya, pilih kurva yang akan kita terapkan Path Array. Maka secara otomatis Path Array seperti pada gambar contoh telah kita selesaikan. Jika ada yang masih kurang sesuai, kita bisa menyesuaikannya lagi sesuai dengan keinginan. Setelah benar-benar selesai, barulah kita tutup perintahnya. Jika ingin menambahkan objek lingkaran pada sisi lain dari spline, kita bisa mengcopy objek lingkaran tersebut dan meletakkannya pada tepi sisi lain dari spline. Kemudian kita lanjut ke gambar berikutnya yang menggunakan tools trim yang digunakan untuk memotong garis. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat garis-garis yang akan kita terapkan trim. Di sini kita bisa menggunakan line dengan ukuran yang kita inginkan. Buat garis berjajar ke bawah dengan jumlah 5 baris. Kemudian tambahkan 2 garis vertikal pada sisi kiri dan sisi kanan sebagai batas dari pemotongan. Setelah itu kita copy objek tersebut untuk kita gunakan sebagai objek kedua dan objek ketiga. Sekarang mari kita mulai penerapan trim pada ketiga objek tersebut. Langkah pertama, kita select dulu ketiga objek. Hal ini bertujuan agar lebih cepat dalam pengerjaannya. Kemudian aktifkan Tools Trim dengan mengklik Tools Trim pada toolbar Modify atau dengan menggunakan shortcut TR Enter. Setelah perintah aktif, kita hanya tinggal memilih garis yang akan kita potong sesuai dengan gambar contoh. Untuk cara memotongnya, kita hanya perlu menahan, klik, dan menyeret kursor searah dengan garis yang akan kita potong. Maka seperti itulah penerapan trim pada objek pertama. Kita lanjut pada objek kedua, di mana sisi kanan dari garis pembatas yang kita potong, dan untuk objek ketiga adalah garis pada bagian tengahnya. Dan selesailah penerapan trim pada objek garis. Penggunaan garis pembatas pada penerapan trim berfungsi sebagai pembatas ketika kita ingin memotong suatu garis dengan ukuran tertentu tanpa memotong seluruh garis. Tambahan, saya akan mempraktekkan penggunaan trim apabila tanpa adanya garis batas. Dan hasilnya semua garis menjadi terpotong. Semoga cukup jelas apa yang saya sampaikan mengenai tools trim. Oke, kita lanjut ke gambar berikutnya yang menggunakan tools extend. Tools ini merupakan kebalikan dari trim, dimana kalau trim tadi memotong atau memendekkan, extend ini adalah tools yang berfungsi untuk memanjangkan suatu garis dengan batas tertentu. Batas tersebut adalah sebuah garis. Mari kita mulai dengan menggambar objek pertama berupa garis horizontal dan objek kedua berupa garis vertikal, beserta garis pembatasnya sesuai gambar contoh. Setelah objek dibuat, langkah selanjutnya adalah kita select 2 garis pembatas dari extend yang akan kita lakukan. Setelah itu, aktifkan perintah extend menggunakan shortcut yaitu EX Enter. Setelah perintah aktif, langkah selanjutnya adalah pilih garis yang akan kita terapkan extend. Tahan, klik kemudian tarik kursor ke bawah. Maka objek garis horizontal tersebut telah memanjang hingga ke garis batasnya. Kemudian ulangi langkah yang sama pada objek kedua. Maka selesai sudah penerapan tool extend. Dengan berakhirnya tool extend, maka berakhir pula video pada part 2 kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di part ketiga.